warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Calon Presiden Ganjar Pranowo Kamis 7 Desember lalu mengunjungi titik nol Ibu Kota Negara di Kaltim. Ganjar tidak datang sendirian, dia disertai Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional Ganjar Mahfud. Ganjar Pranowo ini menjadi calon presiden pertama yang mendatangi Ibu Kota Negara Nusantara. Di lokasi IKN, Ganjar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunannya. Pembangunan IKN di Kalimantan menurut Ganjar merupakan komitmen lama, bahkan sejak zaman pemerintahan Soekarno. Sebagaimana kita ketahui kan, Bung Karno dulu juga merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara itu ke Kalimantan. Namun waktu itu bukan Kalimantan Timur yang diincar oleh Bung Karno, yakni Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Namun kan seperti kita ketahui, meskipun kemudian presiden berganti, pemerintah berganti, juga keinginan dari Bung Karno itu tidak terwujud, dan baru sekarang ini coba diwujudkan oleh Joko Widodo itu di Kalimantan Timur. Mengapa Ganjar sampai bela-belain datang khusus ke titik nol di Ibu Kota Nusantara dan membawa serta Ketua Tim Pemenangan Nasionalnya Arsyad Rashid? Padahal dalam berbagai kesempatan ketika ditanya soal IKN, kan Ganjar dengan tegas menyatakan dia akan melanjutkan pembangunan IKN. Antara lain alasannya tadi, selain alasan yang saya kemukakan tadi, dia juga menyebutkan bahwa itu sudah ada undang-undangnya. Sikap itu tidak bergeser sedikit pun sampai sekarang, itu kata Ganjar. Dan sikap ini kan, sikap Ganjar ini jelas berbeda dengan sikap dari calon presiden Anies Baswedan yang secara bertahap ini kalau kita lihat ya, kita bisa membaca sikapnya, hampir dipastikan dia tidak akan melanjutkan pembangunan IKN. Bukan pertimbangannya karena di Kalimantan Timur, tetapi karena lebih pada urgensinya. Kalau calon Presiden Prabowo Subianto, saya kira kita nggak perlu lagi pertanyakan komitmennya, karena kan dia dalam berbagai kesempatan menegaskan dia itu sebagai timnya Jokowi. Karena itu ya dia akan melanjutkan semua program-program kerja dari Presiden Jokowi, ya, dan terutama ini adalah IKN, karena IKN ini saya kira sudah menjadi obsesi bagi Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya menarik, mengapa kemudian Ganjar itu harus datang ke IKN dan membawa ketua timnya, ketua tim pemenangannya ini ya? Kita bisa membaca bahwa ini tampak sekali kalau posisi tawar Ganjar itu, atau kalau kita mengaitkannya dengan elektabilitas Ganjar sebagai calon wakil presiden, ya ini kian melemah. Apalagi ketika dia kemudian mulai melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ya, alih-alih dia mendulang suara, elektabilitasnya naik, tapi ini malah membuat elektabilitasnya makin jeblok. Salah satunya yang kemarin sempat jadi polemik ramai adalah kritik Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi yang dia beri nilai yang sangat rendah, yakni skornya itu hanya 5. Dan ini kemudian Ganjar dibully karena wakil presidennya atau calon wakil presidennya Mahfud MD itu sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Dengan begitu ini ya menjadi bumerang buat Ganjar karena dia mengkritik wakilnya sendiri gitu ya. Kita dapat memahami mengapa hal itu bisa sampai terjadi. Sebab bagaimanapun juga Ganjar ini bisa tampil ke pentas politik nasional dan diperbincangkan banyak orang, digadang-gadang menjadi calon presiden penerus Jokowi karena dia memang dipersepsikan publik itu akan menjadi the next Jokowi. Dan sebenarnya publik juga tidak terlalu salah ya, karena Jokowi sendiri kan dalam berbagai kesempatan memberikan sinyal-sinyal semacam itu gitu ya. Ini ya, akhirnya kan kalau sekarang ini kita tahu bahwa itu sebuah mimpi yang hanya berupa ilusi. Karena ternyata ya apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan beri sinyal-sinyal dukungan kepada Ganjar itu kan hanya sebuah desepsi, pengalian fokus perhatian publik dari ambisi sesungguhnya bagi Jokowi untuk meneruskan kekuasaannya melalui politik dinasti. Anda masih ingat tentu saja ketika pertemuan Projo Rakernas kalau tidak salah, atau apa namanya, Projo di kawasan Muntilan atau di kawasan Magelang, lupa saya, pokoknya di Borobudur ya, di kawasan Borobudur Jawa Tengah pada waktu itu kan, ketika para relawan Jokowi yang tergabung dalam Projo ini bersiap-siap
untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo, Pak Jokowi waktu itu menyatakan ojo ke susu. Rupanya yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu ojo ke susu itu ya karena Pak Jokowi sedang mempersiapkan putranya untuk menjadi calon wakil presiden, bukan Ganjar. Tanpa Jokowi sebagai seorang gubernur di Jawa Tengah, prestasi Ganjar ini memang ya tidak ada yang bisa dibanggakan. Ini mohon maaf ya, ini bukan penilaian subjektif saya sebagai pribadi. Apalagi ini bentuk sentimen pribadi kepada Pak Ganjar. Politisi PDIP sendiri yang menyatakan hal itu. Salah satunya nih, sahabat lama saya nih, Trimedia Panjaitan, yang sekarang menjadi kader senior. Nah, PDIP menyebut bahwa Ganjar itu sebagai gubernur ya nihil prestasinya. Dan yang lebih parah pada waktu itu dia menyebutnya malah kemelinti. Ini kosakata dalam bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa dia ini kemelinti itu apa sih, belagu gitu ya. Ini mungkin tidak terlalu tepat ya, karena memang bahasa itu kan soal rasa gitu ya, dan orang Jawa tapi tak paham itu apa maksudnya kemelinti. Tapi apa dananya kira-kira tadi bukan bahasa Indonesia itu belagu gitu ya. Dan kemudian tokoh senior PDIP yang lain juga, ini Bambang Pacul, ini tokoh di Jawa Tengah, tokoh PDIP Jawa Tengah itu menyebut Ganjar itu keminter dan kemajon. Itu pada waktu Ganjar waktu itu ditanya oleh media dan dia menyatakan dia siap untuk maju pilpres, padahal Ibu Megawati pada waktu itu sebagai ketua umum PDIP belum menyebutkan siapa yang akan didukungnya pada pilpres 2024. Nah, ketika akhirnya pencapresan Ganjar itu diambil alih oleh PDIP, diambil oleh Megawati tepatnya, saya ini pengambilan keputusan ini saya juga karena Megawati juga kembali terperdaya oleh lembaga-lembaga survei karena disebutkan bahwa elektabilitas Ganjar itu sangat tinggi ya. Ini sama persis seperti dulu ketika Ibu Megawati menyerahkan tiketnya ke Jokowi gitu ya. Dan kemudian ternyata setelah Ganjar ini diambil alih oleh Megawati, kan Jokowi kemudian balik kanan dan memilih mendukung Prabowo ya karena dia punya intensi untuk menjadikan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Nah, posisi Ganjar dalam situasi ini menjadi dilematis. Apalagi kemudian hubungan Megawati dan Jokowi itu kan semakin menegang. Tanpa mesin politik Jokowi di belakangnya, elektabilitas Ganjar itu ya cuma sekarang ini mengandalkan suara dari PDIP. Kalau tuh ada kontribusi Ganjar, saya kira nggak akan terlampau besar. Padahal suara PDIP pun sekarang ini tengah terancam karena kehadiran Partai Solidaritas Indonesia, partai para bocil ini yang dipimpin oleh anak bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dipastikan ini suara PDIP akan digerogoti oleh PSI karena ceruk pemilih mereka ini sama. Dengan kondisi semacam itu jelas kalau Ganjar terus-menerus melancarkan kritik pada Jokowi, yang terjadi bukan suaranya meningkat, bukan elektabilitas yang meningkat, tapi malah suaranya bakal terus anjlok. Beda sekali dengan Anies yang posisinya itu sejak awal disebut sebagai antitesis Jokowi. Ganjar jelas beda. Dia dalam kuadran yang sama, atau kalau menggunakan istilah Bung Rocky, dalam kolam yang sama dengan Jokowi. Jadi ketika dia berpindah kuadran, ceruk pasarnya ya tinggal ceruk pemilih PDIP. Kalau di situ ada partai ada P3 yang menjadi koalisi dari PDIP, saya kira mayoritas pemilih P3 tidak akan memilih Ganjar Mahfud, tapi lebih memilih pada Anies Baswedan. Sementara Mahfud MD sebagai wakilnya, kendati figurnya ini sangat populer, namun ceruk pemilihnya sangat kecil. Ini nanggung dia di NU juga nanggung. Kalau dia di kader HMI, saya kira pasti pilihannya akan lebih mengerucut pada Anies Baswedan ketimbang Mahfud MD. Ya tadi Pak Mahfud itu tidak bisa mendongkrak elektabilitas dari Ganjar. Cuma memang dalam sisi image itu kehadiran Pak Mahfud itu sangat membantu Ganjar Pranowo. Karena itulah kemudian ketika Ganjar datang langsung ke titik nol IKN dan menegaskan dukungannya terhadap pembangunan IKN ini, ya kita bisa menafsirkan inilah inilah upaya dari Ganjar untuk kembali mengajuk hati Presiden Jokowi. Sebab IKN inilah yang sekarang menjadi satu-satunya mimpi besar atau ilusi dari Presiden Jokowi. Masalahnya dengan menyatakan akan mendukung IKN dan jauh-jauh itu datang ke Kalimantan Timur, bukan jadwal kampanye, ini dipastikan dia melewatkan jadwal kampanyenya di tempat lain, dan kemudian datang ke IKN ini membuat Jokowi luluh dan kembali mendukung Ganjar. Saya
Ya Hakul yakin? Ya tidak. Kan nggak mungkin Jokowi sekarang membagi suaranya ke Ganjar, padahal kan keinginannya ini Prabowo Gibran ini menang dalam satu putaran gitu ya. Dengan berhasil meloloskan Gibran dan memasangkannya dengan Prabowo, bagi Jokowi masalahnya sudah selesai. Nggak perlu mencari figur lain untuk mengamankan proyek-proyeknya, uang sudah ada anaknya di situ ya. Sementara kalau misalnya dengan Ganjar, Jokowi tahu dia nggak mungkin nih deal langsung dengan Ganjar itu ya, bikin komitmen dengan Ganjar, salaman dengan Ganjar ya, semua proyek-proyek saya harus dilanjutkan. Saya nggak mungkin kan, karena harus melalui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menegaskan bahwa Ganjar itu adalah tugas partai. Itu sama seperti ketika Ibu Megawati menempatkan Jokowi sebagai petugas partai. Saya kalau bicara soal tugas partai ini tidak dalam konotasi yang membuli seperti kata Ibu Megawati atau melecehkan, tapi memang itu realitas yang terjadi di PDIP ya. Itu silahkanlah PDIP membuat aturan semacam itu, pilihan yang kita hormati, dan saya kira kita tidak berhak untuk menjudge atau campur tangan dalam soal itu. Dengan kondisi seperti itu, kita itu bisa membaca dengan jelas kunjungan Ganjar ke titik nol dan tegas menyatakan akan melanjutkan program itu jika terpilih sebagai presiden. Ya tadi itu saya sebut, ini kalau tujuannya mengajuk hati kembali Jokowi, ini merupakan perbuatan yang sia-sia. Dengan kata lain, kita bisa membaca bahwa Ganjar itu sudah menyerah dalam pertarungan perebutan kursi presiden. Target terdekatnya adalah bila Prabowo Gibran yang terpilih, maka Ganjar dan PDIP. Ini itu penting, saya kira mesti menyebut PDIP, karena saya kok nggak yakin bahwa itu inisiatif Ganjar sebagai pribadi, apalagi dengan membawa Arsyad Rashid ini pasti melalui keputusan dalam rapat di TPN ya. Ya karena itu nantinya Ganjar dan PDIP itu tetap diakomodir dalam pemerintahan, seperti halnya ketika Jokowi mengakomodir Prabowo pada Pilpres 2019. Kalau Prabowo ini bukan hanya diakomodir menjadi Menteri Pertahanan, tapi kemudian sekarang malah didukung oleh Jokowi menjadi calon presiden. Tapi syaratnya anaknya yang menjadi calon wakil presidennya. Karena itu ya, menurut saya Pilpres kali ini pertarungannya itu tinggal antara Anies versus Prabowo dan Jokowi. Saya nggak menyebutnya Gibran ya, yang belakang ini adalah biar Jokowi. Jadi ini pertarungan antara Anies versus Prabowo dan Jokowi. Anies dalam berbagai kesempatan semakin jelas sikapnya terhadap IKN. Isu sensitif IKN ya. Atau saya perlu skip atau tetap tanyakan? Mungkin tanya sama para dubes juga di sini. Ada rencana mindah kantor embassy-nya apa enggak ya? IKN, proyek besar dan sekarang telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia. Dalam arti 3 tahun lalu tidak ada, 4 tahun lalu, 10 tahun lalu tidak ada tentu ya, karena ini suatu ide yang baru ya. Tapi telah menjadi agenda diplomasi Indonesia mencari bantuan asing untuk membangun IKN. Ada pandangan bahwa IKN itu adalah kedaulatan kita, ya, anak gadis kita yang paling kita sayangi ya. Dan untuk membangun itu jangan minta orang luar, dunia internasional, karena ini adalah harga diri dan kedaulatan Indonesia, dan sebagian besar negara-negara yang membangun ibu kota baru, mereka menganggap ini adalah urusan dalam negeri, ya, dan tidak minta ke pemerintah negara lain atau swasta negara lain. Ini gimana pandangan ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Ini saya jawab sendiri, dijawab seruangan ini. Jadi pertanyaannya apakah ini membantu? Nah gini Pak Dino, sebelum saya jawab itu, kira-kira 2 minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu-ibu usianya 80-an tahun, women of wisdom, jadi orang yang sangat bijak. Dia tuh bilang begini ke saya, ibu-ibu ini, Pak Anies gimana soal IKN? Terus saya sebentar, sebelum saya jawab, menurut pandangan ibu gimana gitu. Terus ibu bilang gini, Pak, kalau saya di rumah saya ini, anak-anak saya masih perlu uang buat sekolah, masih harus membiayai kredit motor,
masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, lalu uang saya terbatas. Masa saya ambil kredit untuk bikin rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya. Dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru? Ini kata beliau. Simple sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan tadi. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR yang urgent, nampaknya itu yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, dukungan untuk membantu fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas dasar yang hari ini belum selesai, itu lebih urgent daripada untuk membangun sebuah kota. Karena kalau kita lihat, manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlu lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara itu semua. Jadi saya melihat yang harus didukung kalau kita berbicara dukungan internasional, maka bagaimana kerjasama internasional itu untuk membangun infrastruktur bagi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Saya beri ilustrasi saja Pak Dino. Kota nih, karena kita bangun satu kota. Indonesia diprediksi di tahun 2045, 3/4 penduduknya tinggal di perkotaan. Dan ketika bicara tinggal di perkotaan, maka konsentrasinya di kota, otomatis polusinya akan terjadi, congestion akan terjadi, banyak sekali problem urban di situ. Salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi umum di kota-kota di Indonesia. Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar internasional itu dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia, maka kota-kota besar Indonesia, kota-kota akan punya transportasi umum yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya, mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan yang itu dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Jadi saya lebih melihat didorong ke sana daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kalau toh Anies masih membungkusnya dengan menyatakan bahwa soal prioritas dan urgensi, ya jawaban sesungguhnya itu sangat jelas bahwa siapapun yang terpilih sebagai presiden memang tidak mungkin melanjutkan pembangunan IKN itu. Saya kira jawaban Anies ini sangat realistis ya. Kemampuan APBN kita itu semakin berat. Prabowo dan Gibran sekalipun nanti yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, yang mereka akan menghadapi dilema itu. Mau terus membangun IKN atau menyelamatkan kehidupan rakyat yang secara ekonomis ini makin berat. Di mana-mana kita membaca berita yang mengenaskan. Di NTT ada seorang bapak yang menusuk perutnya karena tidak bisa membeli beras. Kemudian di Jakarta Selatan ada seorang bapak yang membunuh 4 orang anaknya karena depresi, dia tidak punya pekerjaan. Ada juga di tempat lain seorang pemuda itu bunuh diri karena kehilangan pekerjaan. Jadi ini pilihan yang sangat berat, bukan pilihan yes or no, atau bukan juga dan atau. Dengan tidak adanya investor asing masuk ke IKN, ya ini akan sangat berat IKN itu terwujud. Benar sekarang dilakukan groundbreaking oleh para Taipan ya di sana itu. Ya tapi apakah mereka serius itu hanya membangun di sana atau hanya semacam groundbreaking saja gitu. Kalau sekarang Prabowo dalam janji kampanyenya bahwa jika terpilih menjadi presiden dia akan menambah anggaran untuk membangun IKN, dipastikan hal itu akan sulit bahkan tidak mungkin diwujudkan. Itu hanya janji manis ya untuk menyenangkan Jokowi agar tetap mengerahkan mesin-mesin kekuasaannya memenangkan dia sebagai seorang presiden. Nanti kalau dia jadi presiden ya urusannya kan bisa diatur belakangan begitu ya. Bayangkan ya, ini pendapatan APBN kita ini ya, pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan non pajak itu saat ini hanya sekitar 2.000, sekian triliun gitu ya. Sementara kewajiban membayar utang itu kalau berupa bunga dan cicilan pokoknya itu hampir 900 triliun. Bayangkan pendapatan pemerintah itu separuhnya itu
sudah digunakan untuk membayar utang dan cicilan pokoknya. Kalau kemudian nanti ditambah lagi, karena kalau sekarang kan 10% ya dari 460 sekian atau 500-an triliun untuk bangun IKN itu kemudian digelontorkan menjadi 2 kali lipatnya. Kalau sekarang itu sekitar 20% ya, sekitar jadi sekitar 90. Kalau ditambah lagi menjadi katakanlah misalnya 200, terus rakyat kebagian apa? Pilihannya ya kalau kemudian APBN disedot dan digelontorkan ke IKN, yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya kecuali menambah utang baru yang saat ini sudah kian menumpuk. Tapi saya kira mencari utang baru itu juga tidak mudah dalam kondisi geopolitik global dan ekonomi global yang sekarang sedang memburuk. Saya yakin pemilih muda ini milenial dan Gen Z yang sekarang ini banyak di perkotaan, kalangan mahasiswa, kian lama kian paham soal ini. Keuangan negara selama pemerintahan Jokowi itu digunakan secara ugal-ugalan untuk proyek mercusuar seperti kredit utang membangun kereta cepat yang akan diperpanjang dari kalau semula dari Jakarta ke Bandung akan dipercepat menjadi Bandung Surabaya, dan tentu saja pembangunan IKN. Untuk semua itu Jokowi itu menggadaikan masa depan anak-anak muda. Freeport kontraknya diperpanjang dari tahun 2041 menjadi ditambah 20 tahun lagi. Jadi berarti jatuhnya lagi tahun 2061. Jadi anak-anak muda sekarang kalau 61 itu kan berarti 38 tahun lagi ya. Berapa ya? 61 ya 38 tahun lagi gitu ya. Nah, anak-anak ini juga nggak akan kebagian karena kalau mereka sekarang katakanlah berumur 20 tahun ya mereka usianya sudah 58 tahun, masih masa pensiun. Mereka ini semua yang akan membayar utang yang diwariskan Jokowi, dan dipastikan ini kalau Prabowo dan Gibran terpilih ini akan dilanjutkan kembali. Jadi pilihannya di tangan Anda. Anda mau melanjutkan semua pembangunan ugal-ugalan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang itu akan diteruskan oleh Prabowo dan Gibran, atau Anda harus berani melakukan perubahan. Pilihannya jelas karena hanya ada 3 calon presiden dan satu lagi yang namanya Ganjar Pranowo sudah menyatakan komitmennya untuk juga melanjutkan pembangunan ibu kota negara baru. Saya Hetsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.